Timnas Indonesia akan bertanding melawan China pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Inggris Sportmule ikut memberikan analisa untuk pertandingan kali ini. Mereka menilai bahwa performa Indonesia masih belum solid dalam 3 laga terakhir. Ini membuat pertandingan melawan China dalam misi wajib menang akan semakin berat. Tim asuhan manajer Patrick Kluivert berada dalam performa yang beragam setelah kalah 2 kali, seri 1 kali, dan menang 2 kali dari 3 pertandingan terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia AFC. Tulis Sportmule. Dari sisi lawan China juga dalam permainan yang kurang sempurna. Tim Dragon datang dengan 2 kekalahan saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Kondisi ini sekaligus membuat posisi Branko Ivankovic terancam pemecatan pada bulan Juni nanti. Mereka menilai bahwa hasil buruk masih akan melanda pada Kamis nanti. Sportmule memberikan prediksi bahwa pertandingan akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Skuad Garuda yang mendapatkan dukungan penuh dari supporter akan lebih nyaman menunjukkan aksinya di lapangan. Mereka tentu akan coba memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh China dan berjuang untuk bisa mengamankan 3 poin. Media China mulai melancarkan psy-war jelang laga Timnas Indonesia versus China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta, Kamis 5 Juni. Timnas Indonesia diklaim diuntungkan dengan terpilihnya wasit Rustam Lutfulin. Rustam akan menjadi wasit laga Indonesia versus China yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Wasit asal Uzbekistan tersebut sebelumnya telah memimpin 2 pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga itu adalah saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina di babak kedua pada 11 Juni 2024 dan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November yang lalu. Selain itu, Rustam Lutfulin juga menjadi wasit saat Timnas Indonesia U20 menang telak 5-1 atas Hong Kong pada kualifikasi Piala Dunia U20 2023 pada tanggal 16 September 2022. Rekor apik Timnas Indonesia jika dipimpin wasit Rustam Lutfulin diklaim media China bisa menguntungkan tim Garuda. Padahal China juga punya rekor bagus saat Rustam Lutfulin menjadi wasit. Tidak menguntungkan, wasit pertandingan hidup mati Timnas China diumumkan. Ia atau Rustam Lutfulin telah memimpin pertandingan Indonesia sebanyak 3 kali dan Indonesia memenangkan semuanya, termasuk mencetak 9 gol dan sekali mengusir Jiang Xinglong, tulis media China 163. Dilihat dari kewarganegaraannya, AFC menghindari wasit dari Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara, serta memilih wasit dari Asia Tengah yang merupakan keputusan adil. Namun Rustam Lutfulin dapat disebut sebagai bintang keberuntungan tim Indonesia. Tulis media tersebut. Timnas China juga pernah 1 kali dipimpin oleh Rustam Lutfulin, yakni saat mengalahkan Qatar 1-0 pada Asian Games 2022 Hangzhou. Di laga itu Rustam Lutfulin memberikan kartu merah untuk pemain China Jiang Xinglong. Timnas Indonesia juga pernah merasakan ketegasan Rustam Lutfulin, yakni ketika Justin Hubner mendapatkan kartu merah saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC dalam laman resmi mereka memprediksi laga Timnas Indonesia versus China di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menghadapi China pada matchday ke-9 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 5 Juni pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan bisa disaksikan di RCTI atau Vision Plus. AFC yakin Timnas Indonesia bisa mengalahkan tim yang berjulukan The Dragons itu. SUGBK yang akan penuh oleh penonton menjadi faktor Timnas Indonesia bisa menyegel 3 poin. Meskipun China berhasil menang 2-1 pada pertemuan sebelumnya, dampak dukungan yang besar untuk Indonesia di Jakarta tidak dapat dilebih-lebihkan. Dengan kapasitas penonton yang diharapkan di GBK, kami yakin Garuda akan terbang tinggi, mengklaim ke-3 poin dan mengakhiri impian China PR di Piala Dunia, tulis AFC. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga sukses mengunci 3 poin melawan Bahrain pada matchday ke-8 di SUGBK pada tanggal 25 Maret yang lalu. Gol tunggal kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Romani pada menit ke-24. Kemenangan atas Bahrain tersebut di depan supporter Timnas Indonesia yang memenuhi SUGBK. Posisi Timnas Indonesia di grup C saat ini di peringkat 4 dengan 9 poin. China di posisi ke-6 atau terakhir. Tim besutan Branko Ivankovic itu mempunyai 6 poin. Baik Timnas Indonesia maupun China, masing-masing sangat memerlukan 3 poin. Kemenangan Timnas Indonesia atas China akan berpengaruh besar pada posisi mereka di ranking FIFA.
Saat ini Indonesia berada di posisi 123 FIFA, sementara itu di sisi lawan ada pada peringkat ke-94. Bahwa misi wajib menang peringkat skuad Garuda bisa meroket jauh saat menang di pertandingan tersebut. Dilansir dari Football Ranking, skuad Garuda akan mendapatkan banyak keuntungan saat menang dari China. Mereka bisa mendapatkan tambahan plus 15.05 atau menjadi total memiliki 1.157,97 poin. Jika pertandingan akan berjalan imbang hingga akhir, maka pasukan Patrick Kluivert hanya membawa pulang plus 2,55 poin dan total memiliki 1.145,47 poin. Kekalahan akan membawa mereka kehilangan minus 9,95 poin dan hanya memiliki 1.132,97 poin. Mengacu pada hasil tersebut, kemenangan untuk Indonesia akan membawa mereka naik hingga posisi ke-117 FIFA. Total ada 6 tim yang akan mereka lewati dengan kemenangan gemilang tersebut. Tentunya kondisi ini masih menunggu hasil dan berapa poin yang didapatkan negara lain di atas Indonesia. Namun ini jadi langkah besar untuk semakin mendekatkan Indonesia ke ranking 100 besar FIFA. Kemudian pesaing terdekat asal Asia Tenggara lain adalah Vietnam pada posisi 109 FIFA. The Golden Star akan memiliki pertandingan melawan Malaysia pada tanggal 10 Juni untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Di atas kertas tentu Vietnam lebih diunggulkan dan kemenangan pada laga tersebut akan membawa mereka meraih total plus 11,01 poin dan menjadi 1.194,84. Vietnam berpeluang naik satu tingkat ke posisi 108 saat kemenangan tersebut bisa terwujud. Dan di sisi lain, kemenangan Malaysia akan berharga plus 13,99 poin dan mereka akan memiliki 1.135,54 sekaligus memiliki kans naik ke posisi 125 FIFA. Bek timnas Indonesia Dean James berharap punya kesempatan untuk bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dean James menjelaskan bahwa persiapan timnas Indonesia sudah berjalan dengan baik. Mereka sudah berkumpul sejak 26 Mei yang lalu di Bali dan terus mematangkan tim. Menurutnya, TC yang digelar lebih panjang membuat mereka lebih percaya diri. Apalagi 2 laga penting sudah menunggu pada bulan Juni ini. Ya, sangat bagus. Saya rasa kami sangat siap dengan sangat baik. Kami memulai di Bali, tentunya dengan beberapa hari lebih banyak dibanding sebelumnya, kata Dean James, sumber kanal YouTube Timnas Indonesia. Pemain asal Go Ahead Eagles tersebut melanjutkan, skuad Garuda memiliki komposisi tim yang baik. Mereka memiliki kedalaman skuad yang cukup apik dan sudah saling mengenal sejak bulan Maret yang lalu. Tentunya chemistry akan terus dibentuk demi bisa mempersembahkan penampilan maksimal di lapangan. Jadi saya pikir kita memiliki peluang bagus. Kami punya tim bagus, pemain bagus, ujarnya. Dean James mengakui bahwa ada 2 target untuk laga melawan China nanti. Pertama, dia ingin merasakan debut di SUGBK yang akan dihadiri oleh puluhan ribu supporter. Tentunya ini akan jadi pengalaman spesial karena mereka akan mendapatkan dukungan penuh di lapangan. Selanjutnya, dia ingin skuad Garuda bisa menang dan juga ini merupakan misi utama mereka di pertandingan besok. Dia juga akan menerima saat debutnya di stadion tersebut, membutuhkan waktu karena saat ini Indonesia benar-benar butuh kemenangan. Tentu 3 poin dan saya berharap bisa menjalani debut di SUGBK di stadion ini. Tapi ini olahraga tim dan jika kami menang dan saya tidak bisa bermain, saya tetap senang, ujarnya. Skuad Garuda membawa misi untuk balas dendam setelah kalah dengan skor 2-1 di putaran pertama yang lalu versus China. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia tentu ingin menang karena bermain di kandang. Ini jadi keuntungan utama dari pasukan Patrick Kluivert atas China yang butuh waktu untuk beradaptasi. Di sisi lain, media asal Sohu ikut angkat suara terkait kekuatan timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa skuad Garuda datang dengan kekuatan yang solid dan komposisi tim yang mereka miliki. Momentum kemenangan dari Bahrain pada laga sebelumnya akan jadi tambahan motivasi untuk semua pemain. Tentunya mereka siap memberikan segalanya di lapangan untuk menang. Kebangkitan sepak bola Indonesia bukanlah kebetulan. Intinya terletak pada naturalisasi besar-besaran pemain Eropa yang berdarah Indonesia, terutama Belanda, Belgia, dan sistem kepelatihan sepak bola lainnya untuk menumbuhkan kualitas bakat. Para pemain naturalisasi ini merupakan inti dari poros tengah tim Indonesia, yang meliputi kiper, pemain belakang, gelandang, hingga striker dari setiap posisi kunci, tulis laporan Sohu. Berbeda dari tim Asia Tenggara yang lain, Indonesia memiliki kekuatan sendiri dan bermain lebih menyerang. Ini yang akan membuat The Dream Dragon dalam kesulitan pada pertandingan besok karena tim tuan rumah diprediksi akan mendominasi serangan. Bola mati diperkirakan menjadi senjata rahasia skuad Garuda untuk mencuri gol. Dalam hal taktik, tim telah meninggalkan pertahanan pasif dari tim-tim tradisional Asia Tenggara.
sebagai gantinya mengadopsi taktik pragmatis dengan menekan lini tengah berintensitas tinggi dan kemajuan di sisi lapangan yang cepat. Tim Indonesia telah meningkatkan serangan dan pertahanan bola mati, dan keunggulan fisik yang dibawa oleh para pemain naturalisasi telah digunakan secara maksimal dalam bola mati. Lanjutnya, di samping itu Sahu mengakui bahwa untuk mengalahkan Indonesia tidak akan mudah. Mereka menilai bahwa laga besok akan jadi pertempuran hidup dan juga mati untuk China. Semua pemain harus memberikan segalanya karena kemenangan akan menjaga kans mereka ke Piala Dunia. Dengan cara ini, dari perbandingan kekuatan objektif, timnas Indonesia pada pertempuran ini benar-benar di atas angin. Untuk China adalah tepi tebing pertempuran hidup dan mati. Wajah pemain naturalisasi Indonesia menjadi transformasi. Timnas China perlu melakukan pragmatis tertinggi di tingkat teknis dan taktis. Melepaskan ilusi kontrol bola untuk memenangkan pertandingan adalah tujuan yang paling sederhana. Tutupnya. Malaysia yang bersiap menyongsong laga kualifikasi Piala Asia 2027 justru mendapatkan pelajaran pahit. Setelah mengimbangi Cape Verde pada Kamis 29 Mei, skuad Harimau Malaya kemudian dihajar oleh kesebelasan yang sama. Gol-gol kemenangan Cape Verde dibukukan oleh Dylan Livramento yang mencetak Brace dan juga Heriberto Tavares. Lantas, apakah kekalahan tersebut membuat Malaysia turun peringkat dalam daftar ranking FIFA? Ya, dilansir dari Stadium Astro, timnas Malaysia mengalami pengurangan sebanyak 3,02 poin setelah kalah dari asal negara kepulauan di Afrika Barat itu. Kendati mengalami pengurangan, Malaysia diperkirakan tidak bergeser dari peringkat 131 dunia pada pembaruan peringkat yang akan dikeluarkan FIFA pada bulan depan. Saat ini Malaysia menduduki peringkat 131 dunia dengan 1123,57 poin. Posisinya diapit oleh Rwanda dan juga Malawi. Rwanda memiliki 1127,36 poin, sementara Malawi memiliki 1118,35 poin. Khusus untuk kawasan Asia, Malaysia menempati peringkat ke-24 atau 2 tingkat di bawah Indonesia yang menduduki peringkat 123 di ranking FIFA. Malaysia selanjutnya akan menghadapi pertandingan penting melawan Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil Kamis 10 Juni. Vietnam merupakan lawan yang kerap menyulitkan Malaysia. Sejak 2014, skuad Golden Star Warriors tak pernah kalah dari Malaysia. Dalam 8 pertandingan, Vietnam menang 7 kali dan juga 1 kali imbang. Aura optimisme tengah menyelimuti skuad Garuda. Gelandang pertahan Joe Pelupessy menunjukkan semangat tinggi menjelang laga penentuan antara timnas Indonesia versus China dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 5 Juni 2025. Lewat akun Instagram pribadinya @joepelupessy, pemain yang berusia 31 tahun tersebut membagikan momen kebersamaan dengan rekan-rekan setimnya sambil melemparkan senyuman hangat. Bersiap-siap untuk pertandingan mendatang dengan senyuman, tulis Joe Pelupessy dalam postingan yang diunggah pada Selasa 3 Juni. Postingan Joe Pelupessy langsung disambut antusias oleh para pendukung timnas Indonesia. Hingga kini, unggahan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 96.000 likes dan hampir 100 komentar. Warganet ramai-ramai memberikan semangat dan juga dukungan untuk sang gelandang bertahan yang diharapkan jadi benteng tangguh saat melawan China. Berikan yang terbaik saat melawan China, Joe, tulis akun @bib.habib11. Semangat, kami percaya. Tambah @sarahasya9_. Ya, timnas Indonesia kini dalam mode siap tempur, menyempurnakan persiapan terakhir demi membalas kekalahan 1-2 atas China di pertemuan pertama yang berlangsung di King Doyut Football Stadium pada tanggal 15 Oktober 2024. Laga ini sangat krusial bagi tim asuhan Patrick Kluivert yang masih memiliki peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya dan terus menjaga mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.